Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabarnya sekarang setelah pembelajaran dari Fresh? Lebih senang daring atau masuk? Karena pembelajaran daring udah bosen di pas COVID ya. Jadi sekarang pengen masuk gitu. Banyak tugas. Banyak tugas pas daring. Oh, jadi masih banyak tugas gitu. Oh, kalau dari itu masih banyak tugas. Kalau itu apa? Kalau tugasnya kayak bentuk apa? LKPD atau apa? Iya, macam-macam. Harus dikerjain, ditulis, jangan apa ya? Oke. Apalagi kita. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan pembelajaran dari setiap kampus itu berbeda. Jadi biar mungkin kaliannya lebih paham lagi gitu ya. Oke. Gimana duduknya udah pada nyaman? Sudah. Ibu absen dulu ya kayaknya ini. Gak pada hadir atau gimana ya? Banyak banget ya. Oke, ibu absen dulu ya. Yang pertama Abina ya. Adrian. Aliandra. Andi Reza. Andrea. Andri Fadlan. Oke, kita lanjut kembali ya. Sekarang kalian tahu kita akan belajar mengenai apa? Bakteri. Tentang apanya? Subbabnya? Peranan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengetahui bakteri yang menguntungkan, merugikan di lingkungan kita, di lingkungan kehidupan kita. Terus dampak-dampak dari bakteri tersebut, apa sih yang menguntungkan, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, terus dan yang terakhir yaitu kita membicarakan gimana sih cara mengelola atau menggunakan si bakteri itu dengan baik gitu. Oke, sekarang kita belajar sambil dilihat PPT-nya ya. Kita belajar terkait apa? Peranan bakteri. Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika mengetahui ini? Ketika mendengar nama peranan bakteri? Penyakit. Terus? Manfaat bakterinya. Sebagai makanan. Fermentasi. Apalagi? Fermentasi, manfaat, penyakit. Apa? Peranan bakteri. Peranan bakteri dibagi ke dalam dua cangkupan. Yang pertama yaitu bakteri yang menguntungkan. Yang kedua, merugikan. Jika fermentasi ini masuk ke dalam apa? Bakteri apa? Menguntungkan. Apalagi? Kalau penyakit, udah pasti merugikan. Penyakit juga banyak ya. Terus manfaat yang menguntungkan apalagi?
bakteri pembusuk. Oke, kita akan belajar terkait ini ya, peranan bakteri. Ibu mau tanya dulu, kenapa tempe, yogurt itu tuh terbuat ada campur tangan dari bakteri, bahkan si bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit. Karena apa? Karena apa? Kalau kan tempe sama yogurt itu tuh dibuat dari bakteri. Kenapa terbuat dari bakteri? Bukan terbuat sih, lebih ke ada campur tangannya dari bakteri. Kenapa pakai bakteri? Bahkan si bakteri itu dapat menyebabkan penyakit. Karena nggak semua bakteri dapat menyebabkan penyakit. Karena semua bakteri itu ada yang menguntungkan. Jadi bakteri di dalam tempe dan yogurt ini ada jenisnya yang bernama itu probiotik, yang bisa yang istilahnya bermanfaat bagi tubuh kita gitu ya. Gimana? Udah kebuka? Sudah beres? Sudah? Gimana? Apa tanggapan kalian melihat video tersebut? Apa? Kenapa? Bakteri ada berbagai macam, namanya Ya, ada berbagai macam apa aja? bakteri baik. Ya. Menguntungkan dan merugikan. Selain itu ada apa lagi? Ini bakteri salmonella itu penyebab penyakit tipes. Terus salmonella penyebab penyakit tipes. Apa lagi? Apa lagi? Bakteri tuberkulosis penyebab penyakit TBC. Dijelaskan terkait jenis-jenis bakteri dan penyakitnya. Ada? Bakteri ini kan hidup di semua tempat, di air, udara, bahkan di tubuh kita juga ada. Tapi tadi tergantung, ada yang menguntungkan dan merugikan. Terus selanjutnya kita langsung ke peran bakterinya ya aja ya. Untuk bakteri yang menguntungkan, yang pertama boleh dilihat di PPT-nya, ada bakteri pembusuk. Di bakteri pembusuk ini, sampah-sampah dan bangkai itu diuraikan oleh bakteri untuk menjadi unsur-unsur hara sehingga membantu mengembalikan kesuburan tanah. Contohnya, di tubuh kita juga terdapat adanya bakteri di usus kita yang bernama itu Escherichia coli. Escherichia coli itu fungsinya buat apa? Membusukkan sisa. Betul sekali. Pembusukan sisa pencernaan. Tapi itu bakterinya yang baik ya, bukan yang buruk buat tubuh kita. Untuk yang selanjutnya, bakteri penghasil asam. Pernah makan cuka? Itu ada sangkut pautnya juga dari bakteri. Bakterinya itu bernama Acetobacter. Acetobacter. Terus bakteri yang menguntungkan selanjutnya yaitu bakteri dalam pemrosesan susu. Langsung kemana tuh kalau susu tertujunya? Yogurt. Suka makan yogurt? Suka. Gimana rasanya? Terus aromanya gimana aromanya? Seger. Iya, seger. Ada yang nggak suka yogurt? Nggak suka. Namanya apa kalau di Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus ini dapat digunakan untuk membuat yogurt dan bakteri ini menyekresikan zatnya untuk menghasilkan aroma-aroma yang sedap pada
Susu. Pernah membuat yogurt? Nah, Itu gimana? pakai yogurt. Yogurt sama susu lagi. Iya. Iya, susu sapi. Susu sapi. Disimpannya berapa lama? Bukan susu sapi, apa sih? Satu hari. Disimpannya berapa lama? Oh iya. Emang berhasil nggak? Berhasil. Cepet busuk. Tapi dicobain. Enak. Enak kok kayak itu buatan pabrik. Oh, kayak buatan pabrik. Iya, kayak di luar yang di luar tuh enak. Kayak cuma. Iya. Kita bikin. Oke. Kita lanjut ke bakteri yang menguntungkan selanjutnya, yaitu sebagai ada bakteri yang menjadi pengikat zat nitrogen. Untuk zat nitrogen ini sangat diperlukan tumbuhan untuk sintesis protein. Tumbuhan menyerap unsur nitrogen dari dalam tanah dalam bentuk ion garam-garam mineral. Jadi ada zat nitrogen yang tidak bisa ditembus langsung oleh si tumbuhan. Jadi ada namanya zat pengikat nitrogen. Zat nitrogen yang sangat diperlukan tumbuhan untuk sintesis protein. Nah, tumbuhan itu menyerap unsur nitrogen ini dari dalam tanah. Yang selanjutnya, bakteri pengikat zat nitrogen ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada bakteri pengikat zat nitrogen yang hidup bebas. Yang hidup bebas itu jadi hidupnya di udara. Enggak, yang kedua tuh, yang pertama ada yang bebas, yang kedua itu ada bakteri yang bersimbiosis. Jadi yang bebas itu yang tidak bisa, yang bisa hidup tanpa bantuan dari yang lain, tapi yang bersimbiosis itu yang hidupnya itu bergantung ke orang lain gitu. Kok ke orang lain sih? Jadi bergantung ke yang lain. Seperti ini. Yang bersimbiosis itu yang bergantung pada tanaman, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, terus kacang tanah dan kacang hijau sebagainya. Untuk yang selanjutnya, bakteri dalam pengolahan limbah. Untuk mengatasi limbah, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan jasa bakteri aerob. Apa itu bakteri aerob? Yang butuh oksigen. Yang butuh oksigen, yang membutuhkan oksigen. Bakteri aerob ini yang banyak di udara bebas dibiarkan mengoksidasi limbah-limbah di bak penampungan yang dibiarkan terbuka. Kenapa sih bak penampungannya yang limbahnya itu harus terbuka? Biar nggak bau. Biar nggak bau. Kenapa penampungannya harus terbuka? Biar bakteri aerobnya hidup. Penampungan terbuka karena udara bisa bebas masuk sehingga bakteri aerob dapat bekerja secara maksimal. Bakteri aerobnya bekerja secara maksimal untuk pengolahan limbah tersebut. Yang selanjutnya, bakteri dan rekayasa genetika. Dalam bidang rekayasa genetika, bakteri dapat digunakan sebagai sarana pencangkokan gen dari berbagai makhluk hidup. Dengan ini dapat dihasilkan suatu varietas sesuai dengan yang diinginkan manusia. Di samping itu, sekarang telah dikembangkan produksi asam amino berkualitas tinggi dengan menggunakan jasa bakteri. Bakteri yang untuk dalam rekayasa genetika ini, gen dari suatu makhluk hidup yang memiliki sifat tertentu, misalnya tahan penyakit, menghasilkan zat tertentu, dapat dicangkokkan ke DNA bakteri. Bakteri yang sudah dipasangi gen ini baru nanti akan berkembang biak secara cepat, menghasilkan atau produk yang diinginkan. Contohnya itu seperti bakteri yang diberi gen manusia untuk memproduksi insulin bagi penderita diabetes, atau bakteri yang diberi gen tertentu untuk menghasilkan vitamin atau hormon. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu menguntungkan juga di pembuatan biogas. Kemampuan bakteri untuk menguraikan zat organik dapat dipergunakan untuk menguraikan sampah-sampah dan kotoran ternak yang banyak kita miliki. Dengan menggunakan bakteri tersebut, sampah dan kotoran ternak dapat diolah untuk menghasilkan biogas.
Biogas dapat dipergunakan untuk bahan bakar pengganti BBM atau bahan bakar lain yang keberadaannya semakin terbatas. Tadi apa aja yang menguntungkan? Pengolahan limbah, terus rekayasa rekayasa genetika, ya. pembuatan biogas, Tadi pengolahan limbah menggunakan bakteri apa? Aerob. Kalau bakteri yang di yogurt? Bulgaricus. Kalau yang asam cuka? Acetobak. Kalau yang di dalam usus? Escherichia coli. Oh, gitu. Kita lanjut ke bakteri yang merugikan ya. Bakteri yang merugikan ini di samping mengancam. Jadi ada setelah kita membahas tentang menguntungkan, kita beralih ke pembahasan yang merugikan. Merugikan itu apa? Itunya, si bakterinya. Penyakit. Bakteri patogen. Bakteri patogen ini parasit yang menimbulkan penyakit bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Kita lihat contoh di bakteri pada hewan. Antraks. Antraks itu disebabkannya kenapa? Biasanya menyerang Sapi. Nah, ciri-cirinya itu demam tinggi, demam pendarahan, kematian mendadak. Ini menyebabkan, bahkan penyakit ini katanya bisa menular ke manusia dari sapi, kerbau maupun domba. Untuk yang brucellosis itu disebabkan oleh Brucella abortus. Biasa menyerang sapi, itu menyebabkan keguguran pada ternak, menurunkan produksi susu. Dan yang terakhir, bengkak rahang itu penyebab adanya Actinomyces bovis, biasanya menyerang sapi. Jadi pada bakteri yang merugikan ini itu tuh menurunkan hasil-hasil ternak. Menurunkan hasil-hasil ternak. Coba kita lihat jenis-jenis peranan bakteri yang menguntungkan di setiap bidang. Ada bidang apa aja? Pangan, kesehatan, lingkungan, coba kita lihat di pangan menguntungkannya apa? Menguntungkannya yang di pangan. Ya. Jenis bakterinya. Di proses fermentasi. Coba jenis bakteri sama hasilnya apa? Atau perannya apa? Jenis bakterinya yogurt. Jenis bakterinya apa? Oh, yogurt. Lactobacillus itu penghasilan fermentasi yogurt. Apalagi? Streptococcus. Itu apa? Keju. Apalagi? Rhizopus. Terus ininya? Tempe. Untuk menguntungkan di bidang pangan. Yang merugikannya apa? Yang merugikan Clostridium. Apa? Keracunan makanan. Jenis bakterinya apa? Apalagi? Oke, kita lihat di peranan bakteri yang menguntungkan dari bidang pangan terlebih dahulu ya. Bakteri berperan penting dalam proses fermentasi menghasilkan berbagai produk makanan dan minuman. Untuk kegunaannya, yang pertama itu dalam penghasilan yogurt. Jenis bakterinya Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Itu perannya mengubah laktosa menjadi asam laktat atau memberi rasa asam dan tekstur yang kental. Untuk yang kedua, keju. Untuk keju itu nama bakterinya Streptococcus lactis dan
Ingat-ingat, pokoknya ingat-ingat di setiap jenis bakterinya ya. Itu perannya apa? Mengumpulkan susu dan memberi aroma khas. Untuk tempe, jenis bakterinya Rhizopus. Rhizopus bukan jamur. Rhizopus. Iya dibantu Basilius. Tapi tempe itu gimana penghasilannya? Jadi tempe itu gimana? Kan tempe itu dari kedelai. Terus iya, bakterinya Rhizopus menghasilkan jamur. Tahu nggak? Kan dari si kedelai itu tuh kayak ada di tempe itu kayak serat-serat yang halus gitu. Itu hasilnya Rhizopus jamur dibantu Bacillus subtilis. Nah itu Rhizopus jamur dibantu Bacillus subtilis membantu proses fermentasi. Kan kedelai itu kecil-kecil kan, kacangan kan kedelai. Terus diolah, diberi ragi segala macam, direbus segala macam, terus nantinya disimpan beberapa hari menghasilkan tempe yang padat. Tempe yang padat. Di tempe yang padat tersebut kayak terlihat adanya halus-halusan yang kayak kapas gitu kan. Nah, itu Rhizopus jamur yang dibantu oleh Bacillus subtilis. Untuk cuka, jenis bakterinya Acetobacter aceti dan sayur fermentasi itu kayak kimchi. Ibu kalau menekan pikir kimchi gagal. Kimchi gagal? Kenapa gimana? Bikin kimchi tetapi gagal gitu? Iya. Apa nggak ada bakteri itunya? Mungkin. Gimana ya itu? Terus skip aja. Pernah membuat kimchi? Pernah. Gimana? Emang kalau gagal itu gimana? Asam? Oh pahit? Oh pahit? Oke, kita lanjut dulu ke bakteri yang menguntungkan. Di bakteri di bidang kesehatan. Untuk kegunaannya, probiotik usus. Nah, jenis bakterinya apa? Fungsinya sebagai menjaga keseimbangan mikroflora usus dan meningkatkan imunitas. Untuk yang penghasil antibiotik, step itu menghasilkan antibiotik, produksi vaksin, Corynebacterium diphtheriae digunakan dalam pembuatan vaksin DPT. Dan yang terakhir untuk rekayasa genetika di bidang kesehatan itu ada Escherichia coli, dapat dimodifikasi untuk menghasilkan insulin manusia. Di bidang lingkungan, kegunaan yang pertama pengikat nitrogen tadi sudah dijelaskan di awal. Rhizobium Leguminosarum mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa yang diserap tanaman. Untuk yang selanjutnya nitrifikasi tanah, mengubah amonia menjadi nitrat untuk kesuburan tanah. Yang selanjutnya dekomposer, apa jenis bakterinya? Fungsinya sebagai sisa makhluk hidup menjadi unsur. Untuk pengurai limbah tadi, jenis bakterinya Pseudomonas putida untuk menggradasi limbah, minyak dan bahan kimia berbahaya. Dan yang terakhir yaitu bioremediasi, Alcaniforas itu fungsinya untuk peranan bakteri yang merugikan. Di bidang pangan, dampaknya ada keracunan makanan, kerusakan makanan, tifus, diare. Tetapi di jenis bakterinya, di kerasukan makanan juga ada dua kan, tetapi bakterinya ada yang berbeda.
Untuk yang keracunan makanan pertama itu Clostridium botulinum, menghasilkan racun botulin yang mematikan. Untuk Bacillus cereus itu menyebabkan pembusukan pada nasi dan lauk. MBG keracunan. Ya. Karena bakteri itu. Mungkin menyebabkan pembusukan. Ini kan menyebabkan pembusukan pada nasi dan lauk. Karena terdapatnya Bacillus cereus. Kerusakan pada makanan. Salmonella typhi menular lewat makanan, minuman yang tercemar. Untuk diare, nah diare ini jenis bakterinya Escherichia coli patogen tadi yang dalam usus kita menghasilkan. Dan yang terakhir yaitu Leuconostoc untuk menghasilkan lendir pada makanan yang telah lama dan basi. Pernah kalian melihat makanan yang berlendir? Contohnya apa? Kayak sayur yang udah lama ya, kayak gitu. MBG emang pernah ada yang berlendir? Nato. Dan di bidang kesehatan itu menyebabkan beberapa penyakit. Ada TBC, kolera, gonore, difteri, pes, dan lepra. Dan yang terakhir di bidang lingkungan ada masalah lingkungan, pencemaran air, pembusukan berlebih, korosi logam, dan penyakit pada tanaman. Clostridium itu mengurangi kualitas air dan menimbulkan bau busuk. Pernah kalian menyium bau air yang busuk? Enggak? Bersih? Ada tahu? Bukan gimana baunya itu? Mungkin baunya itu gak enak, kayak bau busuk gitu. Apa? Mungkin itu dari enggak. Air ini Bu. Apa air apa? Ibu air apa? Ini kan dasarnya sistem water. Oke, kita beralih ke dampak yang terakhir ya. Dampak aktivitas dari bakteri terhadap kehidupan. Untuk dampak positifnya, yang pertama itu membantu produksi pangan melalui proses fermentasi, meningkatkan cita rasa, gizi dan daya simpan makanan. Untuk yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dengan adanya bakteri probiotik yang melindungi sistem pencernaan dan meningkatkan imunitas. Untuk yang ketiga, menghasilkan antibiotik dan vaksin yang berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Untuk penyampaian pada materinya sudah beres. Siap untuk cerdas cermat? Siap? Oke, jadi gini. Di cerdas cermat ini kita sama-sama belajar dan pengulangan materi yang tadi. Jadi nanti kan ada 8 kelompok. Ada 8 kelompok sesuai itunya duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada beberapa babak di setiap permainan cerdas cermat ini. Yang pertama itu ada babak bergilir. Nanti ibu kasih kalian dulu waktu untuk berdiskusi atau saling membantu untuk memahami materinya terlebih dahulu. Kalian bisa membaca kembali si PowerPoint-nya ataupun nanti dari sumber-sumber yang lain. Oke, ibu jelaskan dulu. Untuk di babak yang pertama itu tuh namanya babak bergilir. Jadi di babak bergilir ini ibu akan kasih kalian pertanyaan satu. Udah selesai ya? Gimana udah? Siap? Sekarang siapkan 3 orang dari setiap kelompoknya untuk maju di babak pertama. Silakan dijanya di sini ke depan, ayo. Kelompok 1. Nanti yang belakangnya diperhatikan ya. 2. Apa? Salmonella. 3. 4. 5.
Pseudomas tiba. Ya. Pseudomas. Ngomong. Hah? Untuk kelompok Bu 5 aja ya bener. kelompok bakteri penghasil asam butir. Asam butir. Kim. Garam. Buya sudah kembali. Iya. HP-nya semuanya disimpan. Oh. Disimpan, tidak ada yang pegang HP. Asam butir. Atasnya lagi ya. Buat kopi. Asam butiran. 1, 2, 3. Inisialnya ada apa? Plus tubarium. 4. Ini bukan. Oh, ini Bu. Oh, ini Bu. 1. Oh, ini pandangan ya. Ini Bu. Bu. Ibu, kalau ini yuk. Oh. Ini pandangan. Oh, ini Bu. 1, 2. Oh, ini Bu. Bakteri patogen pada hewan penyebab antraks. Bakteri pada hewan. Ayo apa? Antraks. Bacillus. Belum. Bacillus. Antraks. Bakteri merusak logam yang mempercepat proses. Wah, kamu kenapa ini masih sama lu? Saya pegang aja. Acetobacter. Babak pertama yang Oke, ini dengerin. Duduk. Oh, duduk. Ibu minta perhatiannya terlebih dahulu. Untuk babak selanjutnya, kalian kan sudah berdiskusi tadi. Ibu mau kalian tidak membuka HP, tapi kalian boleh membuka catatan. Asal kalian tidak boleh membuka HP, tapi kalian boleh melihat untuk catatan terlebih dahulu. Tapi ibu kasih waktu untuk melihat catatan tersebut. Oke bu, bisa? Jangan ada HP di atas meja. Oke? Siap untuk babak kedua? Siap. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah disebutkan sekian. Apa yang kalian pelajari dari pembelajaran peranan bakteri? Simpulkan satu orang. Yang tadi. Yang kita sama-sama menarik kesimpulan. Yang di jawabannya. Iya. Pokoknya semua yang kita pelajari. Bisa
Semak boleh? Tidak semua bakteri memberikan banyak yang bermanfaat di bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan. Oke. Siapa lagi?